Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimakfira Mutmainah dengan NIM L0121241009 dengan program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, kelas Ekotoksikologi Perairan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan rancang bangun sistem atau pemodelan filtrasi air otomatis berbasis optik dalam pengendalian kekeruhan dan kualitas air pada budidaya tambak. Adapun yang melatar belakangi alat saya ini masalah kekeruhan, yang dimana kekeruhan disebabkan kesesakan fases dan partikel tersuspensi yang ini mengganggu penetrasi cahaya dan menurunkan oksigen terlarut sehingga berdampak stres hingga kematian pada ikan. Dan adapun kelemahan monitoring manual, tidak real time, respon lambat, dan kurang efisien dalam pengolahan tambak apalagi dalam skala yang besar. Dan adapun solusi yang dibutuhkan yaitu sistem otomatis ini atau rancang bangun proyek saya ini berbasis sensor optik yang dapat mendeteksi kekeruhan dan mengaktifkan filtrasi secara langsung atau otomatis. Selanjutnya, tujuan dan permasalahan. Tujuan, rancang sistem filtrasi otomatis berbasis sensor optik dan mendeteksi kekurangan air secara real time, mengontrol filtrasi otomatis berdasarkan kondisi air, dan meningkatkan kualitas air pada budidaya tambak. Permasalahannya itu, kekurangan air sering meningkat tanpa terdeteksi cepat karena tidak ada sistem monitoring kontinu. Jadi filtrasi masih manual sehingga tidak responsif, sehingga kualitas air menurun dan mengancam kelangsungan hidup organisme budidaya. Adapun prinsip kerja sensor optik ini, prinsip kerja didasarkan pada interaksi cahaya dengan partikel di dalam air. Cahaya LED mengalami penyerapan dan hamburan saat melewati air keruh. Semakin tinggi kekeruhan, semakin kecil intensitas yang diterima sensor. Ya, adapun rumusnya itu I sama dengan L0 I pangkat K C. Intensitas menurun, kondisi sedang, dimana intensitas rendah air keruh, intensitas tinggi berarti air jernih. Adapun bentuk rancang bangun sistem filtrasi air otomatis saya itu seperti pada gambar, yang mana ada panel kontrol otomatis yaitu mikrokontroller yang menghubungkan langsung dengan pompa air otomatis, dan sensor optik kekeruhan yang langsung ada pada tambak. Adapun konsep kerja sistem, tindakan sistem filtrasi aktif atau standby, cek ambang bandingkan dengan nilai batas, mikrokontroller menerima dan memproses data, dan sensor optik membaca tingkat kekeruhan. Sensor optik LED fotodioda membaca tingkat kekeruhan yang dimana data dikirim ke mikrokontroller dan dibandingkan dengan nilai ambang batas. Sistem menentukan kondisi air, jika keruh filtrasi aktif, jika normal sistem standby. Perancangan sistem sensor optik, mikrokontroller, controller, pompa atau filtrasi, dan air tambak. Flowchart sistem start, inisialisasi sensor, baca intensitas. Flowchart sistem start, inisialisasi sensor, baca intensitas cahaya, konservasi ke tingkat kekeruhan, lalu tampilkan data, cek ambang batas, jika jernih step off, jika keruh sistem on, filtrasi aktif, kemudian loop kembali. Ini terjadi berulang-ulang. Adapun strategi filtrasi yang bertahap, tahap fisik menghilangkan partikel besar dari air tambak, tahap biologis menguraikan bahan organik dalam air, dan tahap kimia menyerap zat terlarut berbahaya. Adapun rancangan anggaran biaya, yang mana komponen utamanya itu atau otak sistemnya itu mikrokontroller ISP32
tambah mode relay yang sebesar 150.000, unit sensor, sensor turbidity, optik analog kick yang kurang lebih 180.000, tabung PFC yang kurang lebih juga untuk 450.000, pompa air celup 350.000, box waterproof 250. Adapun total estimasi pembangunan prototipe ini tuh sebesar kurang lebih 1.380.000. Adapun keunggulan dan peluang pengembangan, keunggulan sistem otomatis penuh tanpa intervensi manual, biaya rendah dibandingkan teknologi konvensional, mudah diterapkan berbagai skala budidaya yang besar, dan dapat mendukung budidaya modern berbasis teknologi. Adapun peluang pengembangannya itu integrasi smartphone untuk monitoring jarak jauh, otomatisasi aerasi dan penggantian air, sistem energi alternatif bisa menggunakan tenaga surya jika dikembangkan lebih, dan dashboard monitoring berbasis web dan app. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.